Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadharikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Shadaqallahul adzim. Pemirsa jamaah yang dirahmati oleh Allah, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang kita terima sampai hari ini. Kita dalam kondisi sehat, kita masih bisa beraktivitas. Mudah-mudahan rangkaian nikmat yang diberikan Allah pada kita senantiasa membimbing kita, menjadikan kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, sehingga kita nanti bisa mendapatkan ridha Allah dan akhirnya kita bisa mendapatkan husnul khotimah di akhir hayat kita. Salawat serta salam mudah-mudahan mari kita sampaikan kepada panutan kita semuanya, baginda Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya nanti dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita bertemu lagi dalam kajian online, kajian selama bulan Ramadan. Setelah beberapa episode sebelumnya kita kaji banyak tentang sombong, tentang syukur, tentang doa, tentang orang-orang yang tidak tersentuh api neraka. Maka dalam kesempatan kali ini ada sebuah hadis yang sungguh sangat menarik, dan usikum wa iyaya, mari kita sama-sama menjalankan apa yang ada dalam hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani dan Ibnu Hibban. Ini merupakan hadis yang luar biasa. Menceritakan di situ Rasulullah berwasiat kepada Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat dari suku Ghifar, seorang sahabat yang terkenal dengan keberaniannya. Kita ambil hikmah dari ini semuanya. Kalau seandainya wasiat ini kepada Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, bukan berarti ini hanya khusus kepada beliau, tapi ini adalah wasiat khas lil am, khusus buat Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari dan juga buat umatnya Rasulullah pada umumnya, dan termasuk kita semuanya. Apa wasiat itu? Ada 7 wasiat Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari sebagaimana yang disampaikan hadis ini yang bersumber dari Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bisabain. Abu Dzar menceritakan bahwa kekasihnya Khalil ini kalau kita lihat ini panggilan yang sangat mesra, di atas Habibi. Kalau Habibi adalah kekasih, maka di atas kekasih di situ ada Khalil. Siapa yang dimaksud oleh Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu? Ini adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala sangat menyayangi Rasulullah, sangat mencintai Rasulullah, di atas cintanya pada dirinya sendiri, pada keluarga. Subhanallah, Rasulullah berwasiat kepadanya. Mari kita simak satu persatu wasiat Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Yang pertama, bihubbil masakin wa an adnuwa minhum. Rasulullah Muhammad SAW berwasiat kepada Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu yang pertama, agar aku mencintai orang miskin dan mendekati mereka. Maka wasiat ini adalah, subhanallah, cinta pada orang miskin, mendekati mereka,
Kenapa? Yang dipilih adalah miskin. Kalau kita tengok bagaimana syariat yang dibawa oleh Rasulullah itu mengentaskan kemiskinan. Kafarat-kafarat yang ada seperti kafarat ketika orang tidak berpuasa di bulan Ramadan karena dia berhubungan suami istri dengan sengaja di siang hari bulan Ramadan, padahal itu adalah bulan puasa. Maka kafaratnya setelah membebaskan budak, kalau tidak mampu, kemudian berpuasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak mampu, maka memberikan makan 60 orang fakir miskin. Orang miskin lagi. Bahkan syariat tentang zakat, di situ disebut fakir, miskin. Mereka-mereka yang berhak menerima zakat. Kemudian kafarat-kafarat yang lain. Ini menandakan bahwa dalam agama kita disuruh untuk berbagi. At-takaful al-istimai. Kita disuruh untuk saling melengkapi antara satu yang lain. Karena siapa yang ingin jadi orang miskin? Tidak ada. Allah menentukan satu dengan yang lain masalah rizki. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizki. Untuk apa? Agar satu sama yang lain saling melengkapi. Orang yang kaya membantu yang miskin. Yang miskin mendoakan orang yang kaya. Maka jawabannya, kenapa kalau kita renungkan, kenapa yang harus kita cintai? Yang di sini wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cintailah orang miskin. Kenapa? Dekatilah dia. Kenapa? Yang pertama, karena orang miskin itu jarang ada yang mau bergaul dengannya. Hibur dia. Hibur dia. Hibur mereka yang nasibnya mungkin tidak sebaik dengan nasib kita. Kita senangkan hatinya. Kita bahagiakan hatinya dengan bantuan yang kita berikan padanya. Kalau kita sekarang bisa makan 3 kali sehari, bisa jadi mereka saudara-saudara kita yang belum kebetulan nasibnya, mereka makan saja mikir, bisa nggak saya makan? Apalagi dalam wabah, dalam pandemi COVID-19 ini, banyak saudara kita yang benar-benar merasakan, membutuhkan. Mereka-mereka membutuhkan. Maka dari itu, bisa nggak kita melihat mereka-mereka yang membutuhkan itu. Jadi, kita membahagiakan orang miskin. Bahagiakan mereka. Jadikan dia teman. Karena fitrah kita terkadang, mohon maaf, kita lebih suka bergaul dengan mereka yang kaya. Kita lebih suka bergaul dengan mereka yang berpangkat. Kita membanggakan teman-teman yang kaya, tapi kapan kita membanggakan orang-orang yang miskin? Terkadang sikap kita berbeda ketika kita menyikapi teman kita yang miskin dengan teman kita yang kaya. Subhanallah, aku atau tidak, ini adalah penyakit kita. Ini adalah penyakit kita. Ketika yang datang itu adalah tamu orang kaya, kita begitu mengagungkannya. Kita begitu menyibukkan diri untuk menyambut tamu yang kaya tersebut. Tapi ketika yang datang itu adalah orang yang miskin, bisa jadi kita hancur. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini yang pertama. Kenapa? Rasulullah sangat menganjurkan, berwasiat kepada Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an agar mencintai orang miskin. Karena orang miskin banyak yang tidak peduli padanya. Bisa jadi kita sendiri. Na'udzubillah. Terus yang kedua, karena orang miskin, doanya mustajabah. Mungkin ada yang bertanya, kalau doanya orang miskin mustajabah, kenapa orang miskin tetap miskin? Kan bisa berdoa kepada Allah untuk dirinya, biar kaya. Subhanallah, orang miskin itu doanya akan mustajabah jikalau doa ini dilantunkan kepada Allah untuk mereka-mereka yang mau bersedekah kepadanya. Maka ketika kita bersedekah kepada orang miskin, kemudian mereka mau mendoakan kita, di situ letak keberkahan doa. Maka ayat tentang zakat di akhir kalimat setelah khudh min amwalim shadaqatan tutahhirum, di situ ada fasholli alim, ada perintah dari Allah agar mereka yang mendapatkan zakat, mereka yang mendapatkan sedekah akan mendoakan mereka-mereka yang bersedekah kepadanya. Fasholli alaihim. Kenapa? Inna sholataka
sakanun lahum. Karena sesungguhnya doamu itu akan menenteramkan hati mereka yang mau sedekah padamu. Dan kita ingat, qiwamud dunya bi arba'ati asya. Jadi pokoknya dunia itu ada 4. Dan salah satu di antaranya adalah doaul fuqara. Doanya orang-orang yang fakir miskin. Di samping ilmil ulama, ilmunya para ulama. Kemudian bi adlil umara, adilnya para pemimpin. Kemudian bisa khawatil agniya, dermawannya orang yang kaya. Di situ ada yang terakhir, bi du'ail fuqara. Doanya orang yang miskin. 4 ini kalau bersinergi, insya Allah akan barokah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ulama memberikan nasihat, mengingatkan penguasa jikalau penguasa itu melenceng dari jalur syariat. Karena ulama lebih ngerti. Sementara penguasa keputusannya benar-benar adil, mengayomi, mensejahterakan rakyat yang dipimpinnya. Kemudian orang kaya berbagi. Dengan kekayaannya berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Sedangkan orang yang tidak kaya, orang yang fakir atau mungkin miskin, mereka hanya bisa membantu dengan doa. Mendoakan mereka-mereka yang mensedekahinya. Mendoakan mereka-mereka yang bersedekah kepada dirinya. Didoakan. Insya Allah ini sinergi luar biasa. Dan di situ akan mendapatkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi pesan Rasulullah untuk mencintai orang miskin atau orang fakir. Begitu juga mendekati mereka. Ternyata di balik itu mengandung hikmah yang luar biasa. Yang kedua, apa wasiat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu an? Yang kedua wasiatnya adalah wa an andur ila man huwa asfala minni wa la andur ila man huwa fauqi. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku agar aku melihat orang yang lebih di bawahku. Melarang agar aku tidak, memerintahkan padaku agar aku tidak melihat orang yang di atasku. Ini sebenarnya adalah konsep syukur. Kita sudah panjang lebar membahas tentang konsep syukur dalam episode berikutnya. Lihat yang paling parah di antara kita. Lihat yang paling susah. Lihat yang paling lebih susah daripada kita. Lebih sulit kehidupannya daripada kita. Lihat mereka-mereka yang lebih bawah daripada kita. Jangan melihat yang atas. Karena kita akan sulit untuk mensyukuri nikmat Allahi alaikum. Nikmat Allah kepada kita. Tapi lihat yang bawah. Ini adalah konsep yang subhanallah. Luar biasa. Sudah kita bahas dalam pertemuan atau episode sebelumnya. Ini yang dipesankan Rasulullah kepada Abu Dar, Sayyidina Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu an. Kemudian yang ketiga, setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat agar mencintai orang miskin, mendekati mereka, kemudian melihat yang lebih parah pada kita daripada kita agar kita semakin tetap bersyukur dalam koridor bersyukur kepada Allah. Kemudian yang ketiga, apa yang diwasiatkan beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa an asil rahimi wa in jafani. Sambunglah persaudaraan. Sambunglah silaturahim, hubungan kerabat. Walaupun mereka tidak baik pada kita, walaupun mereka benci kita, walaupun mereka jahat pada kita. Kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan, karena tidak akan selesai. Ini memang berat. Karena penyakit yang ada dalam otak kita, dalam diri kita, kita itu lebih mudah untuk menendang. Lebih mudah untuk membalas kejelekan orang lain daripada membalas kejelekan itu dengan kebaikan. Itu penyakit yang ada dalam diri kita. Akui atau tidak.
Maka pesannya Rasulullah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi, kepada Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, tetap sambung. Sambung persaudaraan. Silaturahim dijaga. Walaupun kepada orang yang tidak baik pada kita, orang yang menjahati kita, orang yang mendolim kita, maafkan mereka. Insya Allah ini derajat yang sungguh luar biasa. Tapi memang sulit. Tapi alangkah baiknya. Tidak salah. Tidak salah kalau kita mau melaksanakan ini. Maafkan semuanya. Maafkan saudara-saudara yang mendolimi kita. Insya Allah kita akan dimaafkan oleh Allah. Dosa kita akan diampuni oleh Allah. Subhanallah. Mudah-mudahan kita dibimbing untuk menjalankan ini. Dan mudah-mudahan orang-orang yang mendolimi kita segera diberikan hidayah oleh Allah untuk menjadi orang yang baik. Insya Allah. Kemudian pesan keempat, baginda Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, wa an aksir min la haula wa la quwata illa billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, perbanyak mengucap hauqala, la haula wa la quwata illa billahil alil azim. Kalau kita renungan, kenapa disuruh memperbanyak kalimat la haula wa la quwata illa billahil alil azim? Coba amati artinya. La haula, tidak ada daya dan kekuatan, tidak ada daya dan upaya. Wala quwata, kekuatan. Illa billahil alil azim, kecuali kekuatan Allah. Ini menandakan bahwa kita butuh Allah. Ini menandakan bahwa kita ini lemah. Ini menandakan seluruh makhluk itu lemah, kecuali Allah memberikan kekuatan padanya. Maka la haula wala quwata illa billahil alil azim, ini kalau sudah merasuk dalam sanubari kita, kita akan tenang. Ketika kita keluar rumah, ada doa, bismillahirrahmanirrahim, ala Allah, la haula wala quwata illa billahil alil azim. Ketika kita zikir istighosah dalam musim seperti ini, kita berbanyak kalimat la haula wala quwata illa billahil alil azim. Bismillahi masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masya Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hassantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi alfin, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Betapa tenang hati. Kata kita merasa ada yang maha kuat, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat kita berlindung, tempat kita memohon pertolongan di dalam kondisi yang seperti ini. Hanya Allah yang akan mampu menyingkirkan segalanya. Tinggal menunggu waktunya. Mudah-mudahan wabah ini segera disingkirkan oleh Allah dari tempat kita, dari tanah air kita, dari bangsa kita. Amin ya rabbal alamin. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Lantas wasiat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an berikutnya, setelah kita disuruh untuk memperbanyak kalimat hauqala, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, berikutnya wa anta kalama murran bimuril haq. Jadi kalau kita berbicara baik walaupun itu pahit, dia disuruh oleh Rasul berkata, katakan walaupun itu pahit. Subhanallah. Terkadang ketika mau bersuara, padahal itu memang benar, kita mikir 1000 kali lipat untuk mengatakan kebenaran itu. Kenapa? Karena terkadang kita takut untuk menerima konsekuensi dari perkataan itu. Maka dari itu,
Subhanallah, terkadang ini pahit diucapkan, tapi harus saya ucapkan. Maka dalam kondisi seperti ini memang kita harus pandai-pandai membaca situasi dengan siapa kita berbicara. Apakah orang yang kita ajak bicara itu sudah siap dengan omongan kita? Omongan pahit ini, kalau sudah siap, akan enak. Tapi kalau seandainya tidak siap, maka apa yang terjadi? Justru kemarahan yang akan muncul. Kemarahan yang akan muncul. Bukan malah berterima kasih, malah marah. Bahkan mungkin bisa jadi tersinggung. Maka kita harus pandai-pandai membaca situasi dengan siapa, dalam kondisi apa orang yang kita ajak bicara. Agar apa yang kita sampaikan, walaupun itu pahit, orang tersebut mau menerimanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian pesan berikutnya adalah pesan yang keenam, wala ta'khudni fillah laumata laim. Janganlah engkau takut dengan celaan orang kepadamu atas dakwah yang kau berikan. Setiap orang itu berkewajiban untuk menyampaikan sesuatu yang baik. Setiap orang itu adalah seorang dai, menyeru kebaikan. Karena itu adalah kewajiban kita. Di saat kita menjadi kepala rumah tangga, maka kewajiban kita adalah berdakwah kepada istri dan anak kita. Di saat kita menjadi seorang istri, kewajiban kita adalah berdakwah buat anak-anak kita. Di saat kita menjadi seorang guru, kewajiban kita adalah berdakwah kepada murid-murid kita. Dimanapun dan apapun posisi kita, kita dianjurkan untuk menjadi orang yang berdakwah. Dan jangan takut dengan celaan. Karena resiko orang yang berdakwah, apalagi orang yang tidak suka, jelas akan kontra dari apa yang kita dakwakan. Bisa jadi mereka akan membenci kita. Bisa jadi mereka akan memusuhi kita. Tapi setidaknya kita sudah berusaha. Untuk hasil, kita serahkan kepada Allah. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kita ajak mereka-mereka, saudara kita, terutama diri kita sendiri, ku anfusakum, setelah itu wa ahlikum. Nah, kita perbaiki diri kita, kemudian kita ajak keluarga kita, setelah itu masyarakat kita, agar sama-sama terhindar dari api neraka. Kalau seandainya mereka tidak mau, kita kembalikan lagi kepada Allah. Yang penting kita sudah mengajak pada mereka, kita sudah menasihati mereka. Insya Allah akan semakin barokah. Subhanallah. Dan yang terakhir, nasihat dari baginda Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, yang terakhir sebagai penutup. Wa alla as'alan nas syai'an. Janganlah meminta sesuatu pada manusia. Kenapa? Karena meminta sesuatu pada manusia, pasti hasilnya adalah kekecewaan. Karena manusia memang tempat untuk tidak diminta. Hanya kepada Allah kita minta. Mungkin sering di antara kita curhat kepada saudara kita. Ternyata di ujung-ujungnya setelah selesai curhat kita, mereka menjawab, sama, saya juga sama seperti yang sampai rasakan. Betapa kecewanya hati ini. Maunya kita adalah agar saudara kita itu membantu kita. Tapi ujung-ujungnya sama. Saya juga butuh uang. Sama. Saya juga banyak masalah. Sama. Saya juga pusing dengan kondisi seperti ini. Tapi kalau kita curhat, kita minta kepada Allah. Dalam doa kita, ketika kita berdua dengan Allah, kita lampiaskan, kita ungkapkan curahan hati kita kepada Allah. Insya Allah hati ini akan tenang. Kita pasrahkan kepada Allah jalan hidup kita, karena kita yakin bahwa apa yang diberikan Allah kepada kita itu ada yang terbaik pada diri kita. Tinggal kita mampu atau tidak melihat hikmah di balik ini semuanya. Karena banyak di antara kita yang terkadang setelah selesai masalah baru berterima kasih kepada Allah, karena baru menemukan hikmah di balik itu semuanya.
Subhanallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, 7 wasiat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Sederhana tapi serat dengan makna. Tinggal kita usikum wa iyaya bisa atau tidak menjalankannya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat bimbingan dari Allah untuk mampu menjalankan apa yang dipesankan oleh Rasulullah kepada beliau Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, terutama dan juga buat kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu pada episode berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan ngeklik like agar lebih bermanfaat buat kita semuanya. Aku qouli hadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.